Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lavender akan mempresentasikan tentang rancangan pembuatan laboratorium. Tahapan laboratorium yaitu terdiri dari pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik. Pra-analitik. Yang pertama, administrasi, meliputi identitas pasien. Merupakan hal yang penting baik pada saat pengisian surat pengantar atau formulir permintaan pemeriksaan, pendaftaran pengisian label wadah spesimen, maupun pada formulir hasil pemeriksaan. Form jenis pemeriksaan. Pada surat pengantar atau formulir permintaan pemeriksaan laboratorium, sebaiknya memuat secara lengkap tanggal permintaan, tanggal dan jaminan pengambilan, identitas pasien, identitas pengirim, diagnosa, jenis spesimen, pemeriksaan lab yang diminta, nama pengambilan spesimen, dan transport media atau pengawet yang digunakan. Yang kedua, persiapan pasien, meliputi memberi arahan pasien. Petugas lab diharapkan dapat memberikan arahan atau informasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketakutan atau persepsi yang keliru bagi pasien. Memberi label identitas pada wadah atau tabung yang akan dikirim ke laboratorium. Yang ketiga, pengambilan sampel, pengiriman sampel, penanganan pasien, dan yang terakhir, penyimpanan sampel. Selanjutnya adalah tahap analitik. Pada tahap ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pemeriksaan sampel, reagen, alat, kontrol, dan larutan standar dan tenaga laboratorium. Pemeriksaan sampel dilakukan berdasarkan sampel yang diterima. Ada berbagai macam laboratorium. Yang pertama, laboratorium hematologi. Pemeriksaan hematologi dapat dilakukan dengan menggunakan metode manual atau metode otomatik. Metode otomatik menggunakan alat yang bernama hematology analyzer. Pemeriksaannya diantaranya pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan hemoglobin dengan metode Sahli atau metode cyanmet hemoglobin jika manual, kemudian pemeriksaan hematokrit dengan mikrohematokrit atau makrohematokrit. Untuk pemeriksaan eritrosit, leukosit, trombosit bisa dilakukan dengan manual menggunakan bilik hitung Improve Neubauer dengan larutan yang berbeda. Untuk eritrosit menggunakan larutan Hayem, leukosit menggunakan larutan Turk, trombosit menggunakan larutan Resecker. Pemeriksaan LED dengan menggunakan metode Westergreen dengan larutan natrium sitrat dan metode tabung Winthrop. Pemeriksaan retikulosit dengan menggunakan larutan Brilliant Crecil Blue atau BCB. Kemudian fal hemostatis, pemeriksaan sel LE, kelainan hemoragik seperti pemeriksaan rampelit, pemeriksaan bleeding time dengan metode IV dan Duck jika manual, pemeriksaan clotting time dengan metode Lee and White, metode slide atau dengan menggunakan metode kapiler, serta pemeriksaan retraksi bekuan, dan lain-lain. Kemudian, laboratorium kimia klinik biasanya dilakukan dengan menggunakan alat spektrofotometer. Pemeriksaan di dalamnya yaitu pemeriksaan fungsi jantung, pemeriksaan analisa cairan tubuh seperti analisa cairan sperma, analisa cairan otak, analisa cairan asites. Kemudian pemeriksaan fungsi hati yaitu SGOT, SGPT, gamma GT, ALP, bilirubin, dan albumin. Kemudian pemeriksaan profil lemak seperti HDL, LDL, dan kolesterol. Fungsi ginjal yaitu pemeriksaan asam urat, pemeriksaan BUN atau blood urea nitrogen, dan pemeriksaan kreatinin, serta dalam lab kimia klinik dapat melakukan pemeriksaan gula darah,
dan pemeriksaan kimia lainnya seperti pemeriksaan lipase dan amilase. Kemudian lab mikrobiologi dan laboratorium parasitologi. Di dalam lab mikrobiologi dan parasitologi dapat dilakukan pemeriksaan kultur bakteri seperti kultur BTA. Kemudian resistensi obat, antibiotik, gal kultur, pewarnaan gram, atau bisa mendapatkan parasit Candida atau Trichomonas serta jamur bahkan mikrofilaria. Pada laboratorium patologi anatomi dapat dilakukan pemeriksaan jaringan utuh yang didapat melalui biopsi, biasanya dengan menggunakan bantuan pewarnaan khusus. Kemudian di lab imunologi ada pemeriksaan Widal, rheumatoid factor, HBsAg, anti-HBs, CRP, anti-dengue, IgG, dan IgM, serta pemeriksaan lainnya. Hal-hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah reagen. Reagen ini tidak kalah penting dengan pemeriksaan sampel. Hal yang harus diperhatikan adalah jumlah pemakaian reagen pada setiap pemeriksaan. Kemudian perhatikan tanggal kadaluarsa reagen. Karena jika reagen sudah kadaluarsa akan mempengaruhi hasil yang akan membuat negatif palsu, serta tulis tanggal pemakaian reagen. Selanjutnya adalah alat. Alat di laboratorium harus dikalibrasi secara berkala agar pemeriksaan yang dilakukan lebih akurat. Kemudian perhatikan kontrol dan larutan standar. Dan yang terakhir adalah tenaga laboratorium. Tenaga laboratorium harus diperhatikan. Tenaga laboratorium harus mengetahui metode pemeriksaan yang dipakai, penetapan standar atau interpretasi hasil, nilai absorban, aplikasi pipetting yang baik dan benar, dan yang lainnya. Pasca analitik terdiri dari informasi biaya pemeriksaan, yang merupakan jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen sesuai dengan pemeriksaan yang diminta dan ditampilkan dalam bentuk nota pembayaran. Lalu ada laporan hasil. Laporan hasil terdiri dari dua, yaitu hasil pemeriksaan klinis dan laporan hasil pemeriksaan non-klinis. Laporan hasil pemeriksaan klinis terdiri dari nama pasien, alamat, usia, dokter, tanggal dan tahun, nomor lab, jenis pemeriksaan, satuan nilai normal, keterangan terhadap hasil tes, tempat dan tanggal cetak, pejabat yang mengesahkan. Lalu ada hasil pemeriksaan non-klinis meliputi pemeriksaan bakteriologi, limbah, fisik dan kimia air, makanan dan minuman, telur cacing, serta udara. Lalu ada rekapitulasi hasil dan riwayat pemeriksaan lab klinis dan non-klinis, yang merupakan informasi mengenai seluruh riwayat pasien atau sampel termasuk hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukannya, baik untuk pemeriksaan klinis maupun non-klinis. Lalu ada penyerahan hasil. Penyerahan hasil dapat berupa print atau lembaran, email, dan fax. Lalu ada laporan keuangan yang terdiri dari laporan pendapatan per periode waktu dan angka pencapaian target pendapatan per tahun. Lalu ada laporan statistik. Laporan statistik terdiri dari cakupan pemeriksaan berdasarkan kategori, cara bayar, dan jenis pasien, dan rata pemeriksaan klinis atau non-klinis per periode waktu. Lalu ada laporan daftar pengguna yang terdiri dari nama dokter, nama instansi, dan jumlah kontribusi pendapatan. Dan yang terakhir ada laporan penggunaan reagen yang merupakan informasi mengenai jumlah pemakaian reagen per periode tertentu untuk keperluan perencanaan kebutuhan reagen yang akan datang. Adapun formulir pemeriksaan laboratorium yang terdiri dari nomor registrasi, nama, tanggal lahir atau umur, jenis kelamin, alamat, dokter pengirim, dan juga spesimen, jenis, tanggal pengambilan, nama petugas, dan juga catatan. Pemeriksaan laboratorium hematologi yang
yang terdiri dari darah rutin, hemoglobin, hematokrit, leukosit, eri, MCH, MCV. Lalu ada darah lengkap, darah rutin plus difkon plus LED, hemoglobin, LED, hitung jenis leukosit atau difkon, MCV, MCH, MCHC, retikulosit, total eosinofil darah, gambaran darah tepi, sel Le, ferritin, transferin, asam folat, Fe atau iron, TIBC, golongan darah. Lalu ada faktor koagulasi yang terdiri dari massa pendarahan, massa pembekuan, massa protrombin, massa trombin, fibrinogen, retraksi bekuan, dan D-dimer. Lalu pemeriksaan laboratorium kimia klinik yang terdiri dari pemeriksaan diabetes, yaitu ada glukosa puasa, glukosa 2 jam PP, glukosa sewaktu, GTT 2 jam, HbA1c, C-peptid, dan insulin. Lalu ada pemeriksaan lemak yang terdiri dari kolesterol total, kolesterol HDL, kolesterol LDL, trigliserida, total lipid, FLDL, small dense LDL. Lalu pemeriksaan fungsi hati yang terdiri dari SGOT, SGPT, gamma GT, alkali fosfatase, bilirubin, dan protein total. Lalu pemeriksaan ginjal yang terdiri dari ureum, kreatinin, asam urat, kreatinin clearance, usia clearance, mikroalbumin, mikroglobulin. Dan pemeriksaan laboratorium elektrolit yang terdiri dari natrium, kalium, klorida, kalsium, fosfor, magnesium. Lalu fungsi jantung yang terdiri dari CK, CKMB, dan LDH. Dan pemeriksaan kimia lain yaitu seperti lipase dan amilase. Lalu pemeriksaan laboratorium imunologi yang terdiri dari HBsAg, anti-HBs titer, anti-HIP, Widal, anti-Dengue IgG dan IgM, Dengue NS1 antigen, ASTO, ASTO titer, CRP, CRP titer, dan RF. Lalu pemeriksaan laboratorium tes kehamilan yang terdiri dari tes kehamilan HCG, tes kehamilan titer. Dan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dan parasitologi yang terdiri dari kultur plus resistensi bahan, gel kultur, kultur BTA, pewarnaan gram, candida, trichomonas, jamur, dan microfilaria. Pemeriksaan laboratorium feses yang terdiri dari makroskopis seperti ada konsistensi, warna, bau, lendir, darah, lalu ada darah samar, dan mikroskopis yang terdiri dari telur cacing, amuba, eritrosit, leukosit, dan sisa makanan. Pemeriksaan laboratorium urinalisa yang terdiri dari makroskopis yaitu warna, kejenihan, bau, volume, lalu ada pH, berat jenis, protein, glukosa, bilirubin, urobilinogen, keton, nitrit darah, yaitu yang terdiri dari leukosit dan eritrosit, dan juga sedimen. Lalu disertai di bawah ada tanda tangan oleh dokter. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.